Hai semuanya, welcome Aloha on my YouTube. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga masih bisa tetap semangat, tetap produktif walaupun saat ini masih terjadi yang namanya pandemi. Seperti kita ketahui, bentar lagi kita akan transisi atau balik lagi kehidupan sebelumnya dengan sebutan new normal. Walaupun nanti kita akan menjalani yang namanya new normal, sangat penting untuk tetap yang namanya physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Karena perlu diingat bahwa virus corona ini masih tetap ada dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Oh iya, ini adalah video pertama gue, video perdana. Jadi gue sangat-sangat nervous, tapi gue juga sangat excited. Jadi maaf kalau masih banyak kekurangannya, masih banyak ya minus-minusnya lah. Sebelumnya perkenalin, nama gue adalah Bella Retnosari, biasa dipanggil Bella. Gue masih menjadi mahasiswi di salah satu kampus dengan jurusan sekretaris. Hari ini, di detik ini juga gue mau membahas ataupun sharing dengan kalian mengenai stigma-stigma apa saja yang masih salah di mata masyarakat mengenai profesi sekretaris. So, yep, here we go. Gue mau nanya sama kalian terlebih dahulu. Apa yang ada di benak kalian pertama kali ketika mendengar kata-kata sekretaris? Gue coba tebak. Pasti cantik, menggoda, seksi, mulus, putih, langsing. Ya kan? Pasti. Gue sangat mengajari jika kalian memang berekspektasi ataupun memvisualisasikan bahwa sekretaris memang seperti itu. Karena dulu gue juga berpikiran seperti itu. Hal ini didukung karena kita sering mungkin membaca cerita-cerita romans mengenai sekretaris dengan bosnya. Kemudian mereka menikah dan sebagainya. Dimana visual sekretaris itu memang digambarkan seperti itu. Apalagi saat ini ditambah dengan drama-drama hits yang baru keluar, seperti salah satu contohnya drama Korea dengan judul What's Wrong with Secretary Kim, yang berperan sekretarisnya ialah Mbak Park Min Young, yang memiliki memang visual yang sangat cantik sekali, visual yang sangat-sangat mendukung menjadi seorang sekretaris. Nah, hal ini menyebabkan kita biasanya berimajinasi bahwa sekretaris memang seperti itu. Eits, tunggu dulu, ada tetapinya. Perlu diingat nih teman-teman, bahwa dunia film sama dunia realita, dunia saat ini kita jalanin, berbeda. Dan ini juga berlaku bagi profesi sekretaris ini. Dunia film sama dunia realita mengenai sekretaris sangat-sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, sebenarnya apa sih Kak sekretaris itu? Apa aja pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sekretaris? Kemudian mengapa masih banyak stigma-stigma yang salah di mata masyarakat mengenai profesi sekretaris? Oleh karena itu, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebenarnya apa sih definisi dari seorang sekretaris itu sendiri? Sekretaris adalah sebuah profesi bersifat asisten atau mendukung. Maksudnya bersifat asisten atau mendukung di sini ialah seorang sekretaris ini membantu pekerjaan pimpinan atau bos di perusahaan supaya pekerjaan si bos ini selesainya cepat gitu dan juga secara teratur ngerjain tugasnya. Seperti itu. Lantas, apa aja sih tugas-tugas dari seorang sekretaris? Tugas dari seorang sekretaris itu sangat banyak. Mereka gak hanya bisa dandan, tapi mereka juga harus ditunjang dengan memiliki skill-skill yang sangat mumpuni supaya seorang sekretaris ini bisa tetap bertahan di perusahaan tersebut. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa dari job desk dari seorang sekretaris. Yang pertama, mengatur jadwal pimpinan. Pastinya seorang pemimpin membutuhkan seseorang yang mampu untuk mengatur jadwal mereka. Karena pimpinan ini sendiri sudah sibuk gitu dengan jadwal-jadwal yang ada. Jadi dia harus mampu mengalokasikan waktu-waktu yang ada secara tepat gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang lagi. Nah, disinilah peran seorang sekretaris.
Seorang sekretaris harus mampu mengatur jadwal pimpinan secara tepat dari pimpinan bekerja hingga pimpinan selesai bekerja. Sehingga tidak ada nih yang namanya jadwal saling bentrok lagi, tidak ada jadwal yang ketinggalan dan sebagainya. Yang kedua, melakukan korespondensi. Melakukan korespondensi ini bagi sekretaris adalah hal yang sudah biasa. Korespondensi di sini dimaksudkan sebagai surat menyurat. Sebagai seorang sekretaris, kita harus mampu menanggapi ataupun memberikan tanggapan terhadap surat yang masuk kepada kita, surat yang masuk terhadap perusahaan. Nah, kita harus menanggapi ini secara tepat supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Kemudian, kita juga dituntut harus bisa membuat surat keluar. Nah, surat kan ada banyak, kita harus menguasai itu semua. Seperti misalkan, surat permohonan kerjasama, surat permintaan, surat penawaran, surat perkenalan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan kearsipan. Sebagai seorang sekretaris, kita harus sudah paham betul bagaimana caranya melakukan kearsipan. Melakukan kearsipan ini kan ada berbagai cara ya. Berbagai cara. Nah, kita harus tahu nih apa aja tata cara dari A sampai Z yang harus dilakukan dalam kearsipan supaya tidak ada surat yang hilang ataupun surat yang tidak bisa ditemukan ketika dibutuhkan. Surat menyurat ini sebagai seorang sekretaris, kita juga harus tahu mana surat penting, surat yang sangat penting dan surat yang biasa supaya surat yang sangat penting ini bisa didahulukan gitu menanggapinya oleh pimpinan. Jadi sangat penting sekali bagi seorang sekretaris untuk bisa melakukan yang namanya kearsipan. Yang keempat, sekretaris sebagai penghubung antara atasan dengan para pegawainya atau dengan stakeholdernya. Nah, apakah kalian tahu jika meja seorang sekretaris ini biasanya terletak di depan pintu ruang kerja pimpinan? Kenapa terletak di situ? Karena fungsinya adalah sekretaris sebagai jembatan gitu, jembatan antara pimpinan dengan para stakeholdernya. Ketika stakeholder ini datang, maka yang harus dijumpai pertama kali adalah sekretaris. Nanti sekretaris akan mengonfirmasi kepada pimpinan apakah pimpinan bisa ditemui saat itu juga atau harus membuat jadwal terlebih dahulu. Yang kelima, seorang sekretaris harus dituntut untuk bisa berbahasa asing dan bahasa lainnya. Seperti saya sendiri, ketika perkuliahan, saya pun dituntut untuk bisa yang namanya bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang selama 3 semester dan bahasa Inggris dari awal perkuliahan sampai akhir semester tetap menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk adik tingkat di bawah saya, dia ditambah lagi dengan bahasa Mandarin. Jadi sangat penting sekali untuk bisa berbahasa asing. Karena terkadang kita akan sering menggantikan pimpinan untuk melakukan meeting dengan klien-klien perusahaan. Dan terkadang para klien ini tidak bisa yang namanya berbahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau harus kita yang bisa berbahasa asing. Supaya informasi yang dilakukan oleh kita sebagai seorang sekretaris dengan para klien ini nyambung gitu. Saling terkonek. Itulah beberapa contoh job desk yang dilakukan oleh seorang sekretaris ketika ia bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya masih banyak lagi job desk yang dilakukan oleh sekretaris ketika ia bekerja. Dan juga sebagai seorang sekretaris, kita harus mengetahui etika dan etiket apa saja yang harus dilakukan ketika bekerja. Menurut gue paling susah ketika belajar di bangku perkuliahan ialah etika dan etiket ketika jamuan makan. Pastinya seorang sekretaris terkadang harus menyiapkan jamuan makan bagi investor ataupun klien ataupun jajaran stakeholder lainnya. Nah, di meja makan ini kita harus tahu apa saja etika dan etiketnya, atau biasa kita sebut juga dengan table manners. Di meja makan terdiri dari banyak banget peralatan makanan
yang jumlahnya bisa ada belasan, dan itu terkadang membuat gue sangat bingung gitu. Fungsinya tuh apa aja? Jadi sebagai seorang sekretaris, supaya tidak malu-maluin perusahaan, kita harus tahu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu apa saja fungsi-fungsi dari peralatan makan yang ada di meja makan. Jadi table manners itu sangat penting. Kemudian, apa sih hubungannya sekretaris itu harus memiliki penampilan yang menarik? Begini teman-teman, kenapa seorang sekretaris harus memiliki penampilan yang menarik? Karena sekretaris ini dianggap sebagai citra dari perusahaan. Kenapa bisa citra dari perusahaan? Karena sekretaris adalah seseorang yang akan pertama kali bertemu dengan calon investor, ataupun dengan rekan kerja perusahaan, ataupun dengan jajaran stakeholder lainnya. Jadi sebelum bertemu dengan pimpinan, pastinya mereka akan bertemu dengan seorang sekretaris terlebih dahulu. Nah, makanya sangat penting sebagai seorang sekretaris untuk menjaga penampilannya. Bukan berarti dia harus mulus, cantik, bening, kemudian juga harus berpakaian seksi. Nggak seperti itu. Yang penting sebagai seorang sekretaris, kita harus memiliki penampilan yang menarik. Menarik di sini dikategorikan sebagai penampilan yang sopan, penampilan yang enak dilihat, kemudian bersih, rapi, dan wangi. Jadi, sebagai seorang sekretaris, tidak mungkin dong ketika bertemu dengan calon investornya berpakaian dekil, kumel, yang ada para investor ini mundur, nggak jadi menanamkan saham di perusahaan kita. Seperti itu. Jadi, sangat penting banget untuk menjaga penampilan ketika bertemu dengan orang-orang penting dari perusahaan. Karena sekretaris sebagai citra dari perusahaan. Karena sekretaris memang dituntut untuk berpenampilan menarik. Terkadang berpenampilan menarik ini disalahartikan oleh beberapa sekretaris yang ada. Mereka terkadang berpakaian mini sehingga memiliki kesan yang seksi dan menggoda. Dan hal ini yang kadang ditangkap oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki stigma-stigma yang salah mengenai seorang sekretaris. Padahal gak semua sekretaris di perusahaan di Indonesia ini seperti itu. Jadi beberapa sekretaris yang memang benar-benar menjadi seorang sekretaris yang berpenampilan sopan santun seperti itu disamaratakan dengan mereka yang memiliki negatif, maksudnya memiliki pandangan ataupun penilaian negatif dari masyarakat. Jujur, gue sebagai seorang calon sekretaris sedih banget mendengar stigma-stigma yang negatif yang kayak gitu. Apalagi gue mau sharing nih, gue pernah yang namanya mendengar omongan kayak gitu dari tetangga-tetangga gue. Saat itu gue baru keterima kuliah di jurusan sekretaris ini kan. Nah terus namanya juga tetangga pasti kepo dong. Ketika gue itu pergi ke warung buat jajan, nah terus ada tuh tetangga gue ibu-ibu lagi pada ngumpul kan, lagi gosip biasa. Tiba-tiba gue ditanya, "Bella, kuliah di jurusan apa?" Terus gue cuma dengan bangganya gitu, maksudnya dengan bangganya gue jawab, "Sekretaris, Bu." Ibu-ibunya mukanya langsung kayak, sekretaris? Bukannya harus cantik ya, Bel? Gue langsung panas tuh dalam hati. Astagfirullahaladzim, gue istighfar, astagfirullahaladzim. Dilanjutin lagi sama ibunya, "Tapi nanti kalau kamu jadi sekretaris, jangan mau ya, Bel, jadi simpanan para bos." Gue langsung diem. Oke. Gak gitu juga, Bu. Gue gituin. Gak gitu juga, Bu. Gak semua sekretaris bakalan jadi simpanan bos-bos. Gak semua sekretaris memiliki attitude yang buruk. Gue rasanya kesel banget saat itu. Terus gue langsung aja, gue bilang, "Misi ya, Bu." Gue langsung cabut pulang. Kesel gak sih lo pada kalau misalkan nih lo calon sekretaris, terus mendapatkan penilaian dari orang-orang sekitar lo bahwa sekretaris itu buruk, sekretaris itu pekerjaan yang emang bener-bener buruk gitu di mata mereka. Nah, dalam hati gue langsung bertekad, gue akan buktiin kepada tetangga-tetangga gue kalau gue bisa menjadi sekretaris yang berbudi baik. Sekretaris yang sukses, yang membuktikan bahwa semua sekretaris itu gak pasti akan menjadi simpanan bos-bos ataupun memiliki berpenampilan yang menggoda seperti itu.
Gue mau buktiin kalau gue bisa jadi sekretaris yang benar, sehingga stigma-stigma yang ada di masyarakat ini bisa menghilang, ataupun setidaknya berkurang lah sedikit. Oh iya, kata dosen gue, biasanya sekretaris ini identik dengan yang namanya perempuan, iya nggak? Nah, makanya banyak banget di sekolah-sekolah sekretaris ini yang mendaftar ataupun siswanya banyakan lebih ke perempuan. Padahal di realitanya, kata dosen gue, justru seorang laki-laki yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang sekretaris. Karena kenapa? Seorang laki-laki ini biasanya lebih mudah gitu, fleksibilitas waktunya, kemudian juga akan lebih dekat dengan para pimpinannya, seperti itu. Jadi jangan takut kalau anak laki-laki ingin menjadi sekretaris. Justru kalian yang banyak dicari oleh para perusahaan. Segitu aja pembahasan dari gue kali ini. Gue nggak tahu alurnya masih ngalor ngidul, masih yang nggak titik poin. Gue minta maaf banget karena emang gue bingung banget bikinnya kayak gimana. Gue minta maaf jika memang masih berantakan, tapi gue akan berusaha untuk lebih baik lagi di next video, lebih tertata lagi apa yang harus dibicarakan, dan juga nggak banyak a. Sekian dari gue, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Itu balik lagi ke diri kalian. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, sampai selesai. Makasih banget. Bye bye. See you next video.